Tapi itu kata. Dan bahasa kata tuh juga gue rasa bisa membelenggu kadang-kadang. Ya gimana belenggu bahasa, maksud gue kayak katakanlah ini bahasa tuh tadi membuat kita kadang-kadang bisa membuat kita terjebak untuk mengkategorisasikan sesuatu tuh secara hitam dan putih. Kata-kata kayak sekedar ini ada buku biografi Da Vinci, kita langsung mencap ini ini buku gitu. Tapi kita lupa kalau ini bukan cuma buku, ini bisa jadi kenangan juga yang membuka cakrawala orang. Ini bisa jadi inspirasi. Kadang-kadang saat kata tuh bisa cuma jadi cap doang yang kita sering lihat lah. Bagaimana terutama di politik atau di bidang-bidang keilmuan lah, cap-cap kayak dia leftist, dia Islam, dia kanan nih, dia liberal, dia konservatif. Bagaimana satu kata, satu bahasa, satu piece of language ini bisa mereduksi orang sedemikian rupa sampai benar-benar hilang kompleksitasnya. Kayak orang ngomongin langsung dicap konservatif, langsung dicap ini itu, pandangan dia ini itu. Padahal satu orang bisa punya pandangan konservatif tapi bisa juga punya pandangan liberal sekaligus. Dan kata-kata dan cap-cap kayak gini tuh seolah-olah langsung kayak mereduksi pikiran yang sepertinya berwarna dan menjadi spektrum itu jadi sekadar hitam dan putih, jadi biner. Dan ya harus diakui bahasa juga penyumbang ini struktur yang jelas dalam bahasa, kayak SPOK. Budi membeli sayur gitu-gitu, harus ada dalam satu kalimat yang keren. Kita diajarin dari pas SD tuh harus ada subjeknya, harus ada predikat, harus ada sesuatu yang dilakukan objek, harus ada korban dari predikat itu, korban dari kegiatan dari si subjek. Kita diajari bahwa kalimat yang benar adalah ini gitu, kalimat yang sah harus ada subjek, harus ada predikat gitu. Mungkin objek tidak harus, tapi ya itulah, harus ada subjek, harus ada predikat, dan strukturnya harus seperti ini. Cuman lagi-lagi kayak apakah ini benar-benar benar tuh maksudnya apa gitu ya kan, kayak apakah struktur SP subjek predikat ini cukup sufficient untuk menggambarkan realita gitu? Apakah kita bisa menggambarkan rasa manis, rasa sedih diputusin pacar dengan struktur kalimat yang baku ini? Gue rasa enggak. Apakah kita bisa menggambarkan suatu emosi kemarahan, suatu emosi yang kompleks misalkan, dengan struktur yang benar, yang dianggap benar gitu? Gue rasa enggak sih. Gue rasa bahasa, yang namanya bahasa tuh jauh lebih misterius, jauh lebih kompleks dari sekadar struktur formal. Jauh lebih kompleks daripada sekedar struktur formal yang diajarin di
sekolah-sekolah harus ada ESP-nya atau macam-macam. Kalau kita bikin cerita harus ada konflik segala macam. Ya itu bagian dari satu cara memaknai, cara menginterpretasikan bagaimana kita mendeskripsikan realita. Tapi bukan itu satu-satunya, karena kita berulang kali lihat contoh paling gampang yang mau gue kasih tau adalah puisi. Kita berulang kali melihat gimana puisi itu sama menabrak aturan-aturan berbahasa itu. Ketika subjek, predikat, dan objek itu jadi dibikin blur, dibikin gak jelas yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek, kemudian relasi satu sama lainnya juga jadi gak jelas. Misalkan puisi Sapardi mungkin kayak tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni itu gue tulis di sini puisinya itu hujan bulan Juninya Sapardi gitu. Itu kan tidak bisa distrukturisasi dengan segampang itu, dan dengan nakalnya memainkan realitas begitu rupanya. Misalkan dalam puisi hujan bulan Juni itu dia tulis tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Buat gue puisi ini sangat luar biasa, karena kalau mau dibedah, kayaknya bisa sih dibedah. Ini ada SPOK-nya kayak susah gitu di satu kalimat ini gitu. Kayak kita bingung nih kalau belajar pas SD ya, SPOK-nya mana sih? Atau kayak ini satu kalimat utuh, atau satu kalimatnya itu 2 bait ini, atau ini satu kalimat yang utuh 4-4-nya. Kayak nggak bisa dianalisa dengan perkakas formalitas bahasa puisi-puisi itu. Dan yang profound dari puisi menurut gue juga adalah dia membuat bahasa tuh dia membuat kata-kata tuh jadi tidak kaku. Misalkan rintik rindu gitu. Rintik rindu kan kayak rintik hujan. Kenapa rindu itu kan kata sifat, atau rindu itu kata sifat atau kata kerja? Gua rindu, gua kangen. Sifat, emosi, menggambarkan emosi. Emosi rintik itu biasanya rintik hujan jatuh gitu, rintik. Tapi dengan rintik rindu nih kita dibuat jadi terbuka cakrawala kita terhadap makna dari rintik, dan makna dari rindu itu jadi terbuka. Maksudnya dulu kita membayangkan rintik itu cuma sebagai sesuatu yang rintik hujan, berarti rintik itu adalah semacam terjatuhnya air ke bawah gitu. Tapi dengan disambungkan jadi satu dalam suatu frasa, rintik rindu, rintik tuh berubah, bukan sekedar kata kerja yang sederhana, tapi jadi dalam gitu. Karena rintik rindu apa? Rintik bukan jadi sekedar suatu peristiwa air yang terjatuh, tapi semacam ketika kita baca puisi ini jadi semacam punya makna yang dalam gitu, tentang kerinduan yang gue membayangkannya kayak kerinduan yang
kerinduan yang tidak pernah diceritakan gitu, kerinduan yang rahasia, kerinduan yang terus datang tapi tidak pernah diungkapkan gitu. Karena tadi puisi ini membuat bahasa yang sebelumnya rintik cuman buat hujan jadi belenggu. Jadi rintik itu sebelumnya cuman terbelenggu, rintik hanya terdengar oke kalau ditaruh pada hujan, rintik hujan. Dengan puisi belenggu itu jadi terbebas, rintik rindu bisa kok dan terdengar enak kok. Kemudian hujan merahasiakan sesuatu, kayak kok bisa hujan merahasiakan sesuatu? Hujan kan hujan kan peristiwa gitu. Hujan bukan kata benda bahkan, tapi kemudian hujan seolah-olah menjadi subjek gitu. Ditabrak-tabrakan aja dan melawan formalitas bahasa, tapi ketika kita baca kok dalam ya, kok menyentuh sesuatu emosi dalam diri kita. Dan menurut gue itulah kekuatan puisi, dan itulah kenapa kita harus baca puisi. Karena puisi itu menunjukkan bahwa bahasa tuh jauh lebih besar daripada sekedar formalitas yang kita pelajari di dalam sekolah atau formalitas yang kita hadapi di tulisan-tulisan baku di koran atau di jurnal ilmiah. Bahasa tuh jauh lebih kompleks dari itu, dan puisi satu kata tuh maknanya jauh lebih luas dari sekedar konvensi dalam KBBI. Karena KBBI itu kalah jauh kompleksitasnya dibandingkan pikiran manusia. Dan puisi menurut gue, puisi menunjukkan kenyataan itu. Puisi menunjukkan kenyataan bagaimana bahasa tuh begitu kompleks, dan satu kata pun begitu kompleks sehingga nggak bisa tuh dikungkung sama yang namanya KBBI. Bukan berarti KBBI nggak penting ya, atau formalitas berbahasa tidak penting. Tentu penting untuk keperluan komunikasi yang jelas, tapi untuk mendeskripsikan, untuk menggambarkan perasaan hati kita, apakah bisa? Apakah itu ranah yang tepat bagi formalitas? Mungkin enggak. Dan disitulah puisi menurut gue bisa hadir dan menunjukkan bahasa itu kompleks ya. Bahasa itu kompleks men gitu. Bukan sekadar formalitas biasa saja gitu. Anjir, udah mau 30 menit. Itu sih yang mau gue bilang. Dan ya kadang-kadang yang gue nggak suka dari cara berpikir yang terlalu hitam putih, yang terlalu logis tuh, yang terlalu dalam tanda kutip saintifik ya. Dalam artian terlalu melihat benda-benda itu terlalu melihat hal di luar kita sebagai benda yang tidak berperasaan gitu. Kayak apa ya, misalkan pandangan kalau belajar fisika, kalau belajar IPA ya kan, kalau belajar IPA tuh kita bisa petakan tuh sampai rinci sekali. Misalkan tumbuhan gitu, pohon itu adalah makhluk biologi, tapi kita bisa bedah lagi. Di daunnya tuh ada gejala-gejala kimia gitu, ada peristiwa kimia, ada senyawa-senyawa seperti air H2O bercampur dengan karbon, disintesis oleh cahaya matahari, foton. Kemudian peristiwa kimia ini bisa kita zoom in lagi lebih detail, dimana ini adalah suatu peristiwa tabrakan atom-atom, sehingga pohon itu sebetulnya bisa kita reduksi pada titik paling esensialnya cuman kumpulan atom. Ini pandangan yang penting bahwa kompleksitas, bahwa semua benda yang kita lihat, pohon, manusia, keledai, anjing, kucing, semua itu bisa semua itu sebetulnya cuma kumpulan atom. Tapi yang gua tidak suka adalah
ketika orang tuh mulai dikuasai dengan pandangan ini sampai pada titik dimana pohon itu cuman kumpulan atom. Pohon cuman karbon, hidrogen, dan oksigen. Itu tok gitu. Yang menurut gue sangat-sangat reduktif. Padahal pohon tuh bukan sekedar itu. Padahal pohon tuh bisa jadi suatu bentuk keindahan. Lo bisa ngeliat pohon sebagai suatu mungkin gue dulu punya pohon mangga, dan di pohon mangga itu gue sering naikin dan jadi semacam kenangan masa kecil. Kayak ini juga bagian dari kenyataan yang sah dari suatu benda gitu. Tapi pandangan-pandangan saintifik itu ketika ditarik terlalu ekstrim membuat kita mereduksi secara ini, maksudnya secara pikiran orang, secara perseorangan. Kalau diadaptasi terlalu ekstrim dalam pikiran individu, jadi membuat individu terlalu reduktif dalam melihat sesuatu. Pohon tuh cuma dilihat sebagai benda yang terdiri dari atom aja, padahal pohon tuh punya banyak sekali kenyataan lain yang ini jatuhnya ke filosofi mungkin ya, tapi yang pandangannya tuh tidak, pandangan pohon sebagai suatu keindahan itu tidak berarti less valid daripada pohon sebagai kumpulan atom. Gue harap gue menyampaikan poin gue dengan jelas ya. Kayak pohon adalah keindahan dan pohon adalah kumpulan atom, itu dua-duanya adalah statement yang sama-sama sah dan tidak ada yang lebih benar. Tidak ada yang lebih benar daripada satu sama lain. Tidak ada yang lebih nyata daripada satu sama lain, gua rasa. Ini butuh pembahasan yang lebih panjang lagi sih. Cuman itu sih, arogansi berpikir yang terlalu jauh kadang-kadang membuat kita mereduksi semuanya tuh seolah-olah kenyataan saintifik, di mana semuanya adalah material, adalah benda, dan bisa direduksi sampai pada benda terkecil yaitu atom. Meskipun atom tadi bisa direduksi lagi jadi benda yang lebih kecil ya, cuman itu pandangan bahwa semuanya tuh material dan bisa direduksi, itu ini pandangan kenyataan saintifik ini ditarik sangat jauh sampai bilang bahwa kenyataan saintifik inilah kenyataan sesungguhnya. Padahal kalau dipikir-pikir, kenapa harus gitu? Kenapa gitu? Enggak juga tuh. Kenapa? Apakah tidak harus seperti itu juga? Padahal maksudnya tidak ada landasan berpikir yang firm sebetulnya untuk bilang bahwa kenyataan saintifik itu adalah kenyataan sesungguhnya. Ada landasannya, tapi betul landasan itu masih bisa diperdebatkan gitu, sehingga nggak fundamental sifatnya. Dan itu gue melihat ada tendensi beberapa untuk terjebak di situ, dan menurut gue itu bukan take yang paling tepat sih, setidaknya buat gue dalam melihat hidup gitu. Nah itu tadi, puisi itu menunjukkan kalau dalam analisa sains yang rigid kan ya, hujan mana bisa berhasil, hujan mana punya pikiran gitu kan. Meskipun lagi-lagi ya perkembangan sains fisika sekarang menurut gue udah kayak lebih aneh lagi, sehingga bisa jadi hujan tuh punya consciousness mungkin. Cuman kita bicara soal fisika yang lebih klasik lah.
Mana bisa dalam fisik yang lebih klasik itu hujan merahasiakan sesuatu apa-apaan. Hujan kan tidak punya pikiran gitu-gitu. Iya. Dan puisi itu mereveal sesuatu yang lebih dalam menurut gue, karena tadi kayak ya kalau dilihat secara saintifik mungkin enggak, tapi kok kalimat ini menyentuh sesuatu dalam diri gue ya. Kok kalimat ini ketika gue lihat hujan jadi membuat gue berpikir yang lain soal hujan ya. Dan itu gunanya puisi, kayak memperhatikan kita pada mungkin kenyataan tuh tidak sesimpel ada karbon, hidrogen, dan oksigen yang saling berinteraksi. Mungkin tidak sesimpel itu. Dan puisi salah satu portal itu menurut gue ya. Itu sih. Itu menariknya dari puisi, dari bahasa, bagaimana bahasa membelenggu tapi bahasa juga membebaskan gitu.